Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel MyEngineer_ID. Pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai cara memilih peralatan pengaman listrik berupa MCB, LCB, dan RCBO. Video kali ini saya mau sedikit sharing pada teman-teman bagaimana cara memilih komponen pengaman SPD arrestor. Nah, pada video sebelumnya saya sudah memperlihatkan mengenai cara pemasangan perangkat pengaman petir ini. Lalu bagaimana cara memilih SPD arrestor yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman, terutama untuk di perumahan ya. Jadi SPD arrestor itu ada yang untuk listrik AC atau sumber PLN yang terdiri dari 4 pilihan, yaitu yang 1P, 1P plus N, 3P, dan 3P plus N. Masing-masing SPD ini memiliki instalasi yang berbeda-beda. Nah, kita coba lihat di yang 1P dulu. 1P itu hanya akan memproteksi salah satu kabel saja, bisa kabel fasa atau netralnya saja, seperti ini. Jadi tidak kedua kabel atau kedua jalurnya yang akan dia proteksi, hanya salah satu. Nah, jika teman-teman mau untuk proteksi fasa dan netralnya, teman-teman bisa pilih yang 1P plus N. Jadi dia akan memproteksi kedua jalur kabel tersebut. Untuk listrik 3 fasa, teman-teman bisa milih jenis 3P dan 3P plus N. Nah, kedua ini bisa digunakan untuk proteksi jalur utama ya yang menggunakan 3 fasa, seperti jaringan distribusi dan jaringan perkantoran. SPD Racer juga tersedia untuk listrik DC. Perbedaan antara AC dengan DC ini bisa lihat pada bagian simbol dari terminal masing-masing SPD. Ada simbol positif dan negatifnya. Di jenis ini biasa digunakan sebagai pengaman pada PV voltaik atau solar panel. Biasanya juga saat terjadi hujan atau badai itu solar panel kadang juga sering tersambar listrik ya. Jadi amat rentan sekali untuk mengamankan modul-modul solar charger controller maupun inverter. Cara pemasangannya sangat mudah. Teman-teman cukup menghubungkan terminal positif dan negatif pada solar panel ke SPD arrestor dan kemudian jangan lupa net groundingnya juga harus dipasang dan kemudian positif dan negatif pada solar panel teman-teman bisa sambungkan ke solar charger controller. Untuk parameter pada SPD arrestor, untuk pertama itu bagian itu adalah serial number dan tipe SPD arrestor ya. Jadi kode belakangnya itu C, itu adalah kode untuk tipe arrestor. Ini produk numbernya juga akan masing-masing SPD arrestor tuh beda-beda ya untuk beberapa manufaktur. Kemudian ada tulisan di bawahnya ini adalah terdiri dari UC, UP, IN, IMAX, dan IMP, dan UOC. UC itu adalah Max Continuous Voltage, yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah tegangan berkelanjutan, maksudnya adalah nilai maksimum tegangan sumber yang mampu diamankan. Contohnya untuk listrik PLN Indonesia itu 220 volt untuk 1 fasa dan 380 volt untuk 3 fasa. Jadi jika teman-teman butuh yang untuk listrik rumah, pakailah yang 250 volt atau 300 volt. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian untuk UP maksudnya adalah tegangan maksimum di terminal saat aktif. Tegangan ini tercapai ketika arus yang mengalir di SPD sama dengan IN. Tingkat perlindungan tegangan yang terpilih harus di bawah kemampuan menahan tegangan lebih dari beban. Jika terjadi samar petir, tegangan pada terminal SPD umumnya tetap kurang dari UP. Kemudian IN itu adalah nominal discharge current atau bisa juga disebut dengan arus lonjakan saat terjadi petir yang mampu diamankan oleh SPD arrestor. SPD arrestor harus tetap berfungsi setelah 15 kali menerima arus lonjakan ini. Beberapa SPD arrestor didesain untuk 19 kali menerima arus lonjakan ini, atau bisa kita sebutkan spike voltage atau tekan paku tadi. Setelah lebih dari 15 atau 19 kali, otomatis SPD arrestor akan dianggap rusak. Kemudian ada yang namanya IMAX. Jadi IMAX ini disebut arus lonjakan maksimum yang mampu diatur oleh SPD. Jika terjadi lonjakan arus sampai dengan batas IMAX ini, SPD arrestor harus mampu mengamankan dan kemudian dipastikan SPD arrestor tersebut akan rusak dan harus diganti. Jika hal ini terjadi, indikator hijau pada SPD arrestor akan berubah menjadi warna merah.
Kemudian ada namanya IEMP atau Impulse Current. Biasanya digunakan pada SPD tipe 1. Bedanya dengan iMac hanya pada bentuk gelombang kejutnya saja. Nah, seperti pernah saya bilang sebelumnya, ada namanya tegangan paku. Jadi bagian ini yang kita sebut tegangan paku adalah namanya lightning impulse ya. Jadi itu adalah gelombang kejut sesaat. Jadi gelombang kejut sesaat ini masing-masing SPDFer tipe 1 dan tipe 2 itu berbeda-beda tegangan kejutnya. Kita bisa lihat ini IMP-nya tegangan kejutnya lumayan cepat tapi turunnya lambat, beda dengan IMAX. Yang IMAX itu tegangan kejutnya 8 mikrosecond per 20 mikrosecond. Jadi dia amat cepat ya. Bisa dilihat jaraknya lumayan pendek, itu digunakan yang IMAX, yang tipe 2. Sedangkan IMP tipe 1 itu jaraknya lumayan panjang. Jadi tipe 1 harus mengamankan dengan kondisi lonjakan tegangan yang seperti ini, lonjakan arus yang seperti ini. Kemudian untuk UOC itu Open Circuit Voltage. Jadi merupakan kombinasi dari dua gelombang kejut yaitu IMAX pada T2 dan gelombang kejut pendek yang nilainya adalah 1,25 per 50 mikrosecond. Jadi UOC ini hanya ada pada SPDFer tipe T3. Bisa kita lihat ini kurvanya dilansir dari zotup.com. Untuk tipe 1 itu menggunakan kurvanya lumayan tinggi, KA-nya sampai 25 kA. Untuk tipe 2 itu berkisarnya di gelombangnya 8 per 20 mikrosecond. Sedangkan tipe 3 itu lebih rendah, itu 8 sampai 20 mikrosecond. Jadi apa sih yang tipe 1 dan tipe 2, tipe 3 tersebut? Kita akan bahas selanjutnya. Jadi tipe SPD arrestor itu umum ada 3 tipe dari SPD arrestor, tipe 1, T1, tipe 2, T2, dan tipe 3. Biasanya di marking atau nameplate ada SPD itu dituliskan T1, T2, T3, dan ada juga yang bikin huruf aja ya, B, C, dan D. Jadi tipe 1 itu biasa digunakan pada listrik panel utama. Yang T2 digunakan pada subpanel yang terhubung ke beban. Sedangkan T3 itu digunakan kepada pengaman langsung ya, pada beban yang sensitif seperti komputer, LCD, dan perangkat elektronik lainnya yang amat sensitif terhadap petir. Kita akan coba lihat di mana klasifikasinya. Untuk kelas C itu biasanya ada label UOC dan ada label T3 yang dilingkari persegi ya, yang dalam kotak persegi. Kemudian yang tipe B itu akan dibikin nama labelnya B, dan biasanya ada tulisan IEMP dalam nameplate-nya. Dengan tipe 2 itu labelnya IMAX. Dan untuk tipe 4 itu adalah seperti yang mereknya APC, itu adalah produk dari Schneider juga, masih di bawah Schneider Electric. Biasanya digunakan langsung ke perangkat elektronik yang kita pasang. Sedangkan tipe 5 digunakan untuk data. Jadi ini tambahan ya. Jadi kalau untuk secara umum dibedakan dengan 3 tipe tadi, sedangkan yang tipe 4, tipe 5 ini adalah jenis tambahan untuk pengaman secara langsung dan pengaman jalur data. Kemudian kemarin saat saya bikin video cara pasang pengaman petir install di rumah, ada yang bertanya dengan nama Aprilio Diolova. SPD merek apa yang bagus bang? Sama berapa kilo ampere iMax untuk dipasang di rumah? Jadi kalau saya rekomendasi pada dua merek itu adalah Schneider Electric dan ABB. Dua produk ini sama bagusnya. Nah, masalahnya adalah di budget teman-teman. Teman-teman mau merek apa tentu sesuai dengan budget dan kemampuan dari keuangan. Karena otomatis yang kedua produk ini tentu harganya sesuai dengan kualitas yang mereka tawarkan. Dan untuk IMAX itu yang dipasang berapa? Jadi untuk pemilihan IMAX itu pilihlah selisih yang lebih tinggi dari IN. Maksudnya gimana? Jadi gini, kita ada dua buah SPD arrestor dengan IN yang sama. IN-nya masing-masing 5 kA. Namun IMAX-nya berbeda. Yang satu 20 kA, yang satu lagi adalah 40 kA. Jadi manakah akan kita pilih? Kalau saya sarankan itu pilihlah yang IMAX-nya 40 kA.
karena dia adalah batas maksimal sebuah SPD arrestor kena hantaman dari gelombang kejut dari petir. Jadi setidaknya dia masih bisa aman walaupun dapat terima gelombang kejut petir yang cukup besar. Berikutnya kalau bisa pilihlah yang ada T2 dan T3-nya. Jadi ada beberapa produsen dari perangkat pengaman listrik kan itu yang udah SPD-nya itu udah ada T2 dan T3. Jadi teman-teman nggak harus pasang dua buah SPD langsung. Jadi teman-teman nggak harus beli dua buah SPD, T2 dan T3, jadi cukup beli satu SPD arrestor aja yang udah ada label T2 dan T3-nya. Untuk di rumah itu sebenarnya butuhnya yang berapa sih iMac-nya yang direkomendasikan. Jadi berdasarkan Electrical Installation ORG, untuk bangunan yang tipe dalam perumahan komplek ya, komplek perumahan atau perkotaan, itu yang direkomendasikan tuh iMax-nya adalah 20 kA. Jadi tingkat paparannya tuh terbilang rendah. Karena lingkungannya juga udah banyak perumahan di sekitarnya, otomatis tingkat sambarannya juga akan lebih rendah. Untuk tingkat sambaran medium atau bangunan yang berada di area lepas, seperti bangunan di sekitar bandara ya, kalau ada teman-teman punya rumah di sekitar bandara atau di sekitar lingkungan pabrik, itu otomatis areanya lepas. Itu artinya tidak ada bangunan lain di sekitar itu atau tidak ada gedung-gedung lain. Itu teman-teman harus pasang yang 40 kA. Kemudian dengan bangunan yang risiko tinggi atau high risiko gitu ya, itu dibutuhkan adalah yang 65 kA. Contohnya untuk jika teman punya apartemen yang lumayan tinggi, itu walaupun mereka udah pasang SPD arrestor, itu pengaman secara keseluruhan gedung ya, tapi untuk beberapa instalasi di dalam masing-masing apartemen atau masing-masing kamar apartemen itu harus terpasang juga sebuah SPD arrestor dengan kapasitas 65 kA. Apalagi jika apartemennya 10 lantai ke atas yang akan memiliki kemungkinan risiko besar terkena efek radiasi dari petir tersebut. Nah, mungkin sekian dulu video tutorial saya mengenai cara memilih SPD arrestor yang cocok untuk instalasi tempat tinggal. Jadi bisa digunakan tipe T2 dan T3 dengan kemampuan iMax-nya itu minimal 20 kA dan sesuaikan dengan kondisi bangunan teman-teman yang akan teman-teman pasang. Dan terima kasih telah menonton video saya ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.